Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan keadaan sehat. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan rahmat kasih sayangnya kepada kita, pada sahabat-sahabat kita PAJ Paciran dan sahabat PJ Lamongan, Fatayat Lamongan. Baik, di sini dari kesempatan ini saya akan membahas tentang kunci kebahagiaan wanita muslimah. Bahagia. Sering kali kita mendengar bahagia. Tapi kenapa sih bahagia itu selalu identik dengan kaya, banyak uang, banyak harta? Padahal semua itu tidak sepenuhnya membuat kita bahagia. Mungkin kekayaan, iya bahagia, mungkin 50% dari kebahagiaan kita. Tapi kunci kebahagiaan wanita muslimah itu kita pahami, kita pelajari bersama ada 5 poin. Yang pertama, perbanyaklah amal soleh dengan dasar iman. Yang kedua, banyak berzikir. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, berdoa dan tawakal. Kalau itu kita bisa memanage di dalam hati kita dengan baik, insya Allah hati kita selalu senang dan gembira dan tentram. Yang pertama, perbanyaklah amal soleh dengan dasar iman. Kita melakukan sholat dengan dasar iman. Kita melakukan puasa dengan dasar iman. Sholat itu kembalinya ke diri kita sendiri. Gerakan sholat itu seperti kayak olahraga. Ketika kita ruku, otot kita ketarik jadi lemas. Ketika kita sujud, peredaran darah kita jadi lancar. Seperti juga puasa. Sama. Jadi semua amalan soleh, kalau kita dasari dengan iman, insya Allah kita akan ikhlas dan mendapatkan ridho Allah. Puasa juga seperti itu. Banyak sekali cerita bahwasanya orang yang puasa, yang awalnya sakit, terus kemudian dengan puasa itu jadi sehat. Karena ibarat mesin, kita butuh istirahat untuk memproduksi suatu produk atau memproduksi suatu hasil dari yang dihasilkan oleh mesin itu tadi. Jadi perut kita itu perlu istirahat, dan istirahatnya itu adalah dengan puasa. Jadi kembalinya kesehatan itu kembali ke kita lagi. Yang kedua, banyak berzikir. Sering kali kita mendengar, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikirlah biar hati kamu tenang. Jadi dimanapun, kapanpun kita berada, itu bisa berzikir. Apalagi ibu-ibu fatayat, ketika kita masak, ketika kita menggendong anak, ketika kita menyusui, berzikir juga bisa. Apalagi ketika kita masak, berzikir, bisa jadi makanan tersebut kalau dihidangkan lebih enak, jauh lebih enak. Ketika kita menyusui anak, berzikir, bisa jadi anak yang kita susui tadi hatinya bisa lembut dengan mendengar kita berzikir. Jadi diusahakan dimanapun, kapanpun kita mengucap kalimat thayyibah supaya hati kita tenang, tentram. Yang ketiga, bersyukur. La in sakartum la azidannakum. Bersyukurlah, pasti akan saya tambah nikmatmu. Sering kan kita bersyukur itu kalau kita dapat kesehatan, ketika kita lapang, ketika kita banyak uang, alhamdulillah, itu sudah biasa. Bukan hal yang sulit, tapi yang sulit itu ketika kita sempit, ketika kita sakit. Kok disuruh bersyukur? Ya iya, itu adalah ujian dari Allah. Bagaimana kita, apapun yang ditakdirkan Allah, kita dengan menerima dengan
bersyukur, alhamdulillah, meskipun sulit, marilah kita belajar. Saya sendiri juga kadang di dalam keadaan sempit untuk bersyukur sulit, tapi kata sulit itu bukan berarti tidak bisa. Bisa, kalau kita dipaksa terus untuk bisa, pasti bisa. Terus kemudian yang keempat, menuntut ilmu yang bermanfaat. Atau labul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Orang muslim itu diwajibkan menuntut ilmu mulai dari kamu dilahirkan sampai kamu dikubur. Wajib hukumnya. Apa sih pentingnya ilmu? Orang kalau tidak punya ilmu, ada masalah, tidak bisa memecahkan masalah dengan baik karena dia tidak mempunyai ilmunya. Tapi kalau kita punya ilmu, berbagai masalah apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa menyelesaikan dengan bijaksana karena kita mempunyai ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kan kita mau menyelesaikannya dengan ngawur, dengan sembarangan, dan akhirnya akan kembali rusak kepada kita sendiri karena menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Itu. Dan yang terakhir yaitu berdoa dan bertawakal. Kalau keempat itu sudah kita lalui, amal soleh kita jalani dengan istiqomah. Sampai-sampai kalau kita meninggalkan itu ada rasa berdosa. Sangat berdosa. Terus kemudian berzikir sudah kita laksanakan dengan istiqomah dimanapun berada. Bersyukur dalam keadaan sempit kita bisa bersyukur. Tidak hanya keadaan lapang saja, tapi sempit juga kita bisa bersyukur. Terus kemudian dimanapun kita masih ada kesempatan, masih bernafas, kita masih selalu bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu nggak hanya di bangku sekolahan. Kita mendengarkan tausiah, terus kita mendengarkan apapun berita, itu juga belajar. Yang terakhir, kalau keempat itu sudah kita jalani dengan istiqomah, dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah Allah ridho, kita berdoa dan bertawakal. Semua kita serahkan kepada Allah. Apapun kita serahkan kepada Allah. Hasilnya apapun kita serahkan kepada Allah. Baik sahabat-sahabat, Fatayat PAJ Paciran dan Lamongan, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.